Jika iblis mampu memberikan kekuatan-kekuatan khusus kepada manusia, berarti kemungkinan besar santet itu benar-benar ada. Welcome, kembali lagi bersama saya Bang Ber. Beberapa waktu lalu sempat viral soal film horor yang berjudul Santet Seudino, yang dimana di dalam film tersebut menceritakan tentang Sri dan beberapa tokoh lainnya yang baru saja diterima bekerja di tempat Mbah Karsa, yang adalah pemimpin dari keluarga Atmojong. Dan di dalam film tersebut, Sri dan kedua teman lainnya yaitu Erna dan Dini, mereka ditempatkan di sebuah gubuk yang terletak di tengah hutan belantara, yang dimana di dalam gubuk tersebut ada seorang dukun yang bernama Mbah Tamin dan seorang gadis muda yang terkena santet yaitu Dela. Dela ini adalah cucu dari Mbah Karsa. Nah, Sri dan kedua orang lainnya ditugaskan untuk mengurus Dela yang sedang terbujur lemah karena terkena santet, di mana mereka bertiga harus membasuh badan Dela setiap hari secara bergantian. Oke, di video kali ini kita hanya akan berfokus kepada analisisnya saja. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, saya sarankan untuk subrek dulu. Karena kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat umum di Indonesia tentang hal-hal klinik. Sedikit disclaimer, video ini dibuat tidak bermaksud untuk mencemarkan atau melecehkan pihak dan kebudayaan manapun. Namun meskipun begitu, karena saya adalah seorang awam, jika ada kesalahan dalam video ini tolong dikoreksi. Saya juga mengajak untuk kawan-kawan yang Katolik, mari kita belajar bersama. Dan untuk kawan-kawan yang non-Katolik, silahkan jadikan video ini sebagai penambah wawasan, agar kita bisa membangun relasi yang baik untuk saling berbagi. Santet, atau yang biasa disebut dengan guna-guna ini, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan sebutan itu. Bagaimana tidak, santet atau guna-guna ini sudah menjadi perbincangan hangat dari zaman kita masih kecil hingga sekarang. Dan bukan hanya santet ini saja yang menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Ada juga pesugihan, susuk, ramal-meramal, dan lain sebagainya, yang dimana semua kegiatan itu melibatkan kekuatan supernatural. Yang mungkin tidak banyak orang tahu kalau semua kegiatan tersebut melibatkan roh jahat atau yang biasa kita sebut dengan setan. Atau sederhananya, kita meminta tolong kepada roh-roh tersebut agar mau mengikuti kehendak kita. Tentu saja dengan beberapa persyaratan khusus yang disetujui oleh si pemanggil dan si iblis ini. Dari zaman dulu, manusia sudah terbiasa mencari aman dengan informasi yang berasal dari kekuatan supernatural yang biasa kita kenal dengan sebutan perdukunan atau paranormal yang memiliki ilmu sihir, yang dimana sejatinya ilmu ini berasal dari setan. Sihir kerap kali digunakan oleh manusia melalui sarana fisik untuk memanggil kekuatan supernatural agar mengikuti kehendak dari si pemanggil ini. Dan sihir yang biasa digunakan manusia ini ada berbagai macam jenis seperti santet, tenung, ramalan, pelet, pesugihan, dan lain sebagainya. Kemudian lahir pemahaman di kalangan banyak orang kalau dengan memanggil kekuatan supernatural dari setan ini, manusia menganggap kalau mereka telah memerintah atau memperbudak setan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah manusia yang telah diperintah dan diperbudak oleh setan. Sederhananya seperti ini. Dalam dunia perdukunan, manusia menggunakan kekuatan setan ini berdasarkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh manusia. Seperti contohnya, manusia harus menyiapkan sesajen terlebih dahulu untuk menggunakan kekuatan setan. Harus ada tumbal darah seperti harus memotong 2 ekor ayam hitam misalnya, untuk dipersembahkan kepada si setan. Harus ada kembang 7 rupa dan lain sebagainya. Memang, kelihatannya manusia seperti memerintah kekuatan itu. Tapi yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya, manusialah yang sebenarnya diperdaya di sini. Saya akan sedikit mengembangkan poin ini. Beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2011 lalu, di daerah saya pernah ada kasus tentang seorang yang melakukan ritual pemanggilan setan untuk pesugihan. Dan ritual tersebut berhasil, tetapi ada syarat yang harus ia penuhi, di mana syarat tersebut mengharuskan ia untuk tidak melakukan hubungan intim dengan semua wanita, termasuk dengan istrinya. Ia hanya boleh melakukan hubungan intim tersebut dengan hewan saja. Awalnya sih berjalan baik-baik saja. Tetapi beberapa tahun kemudian, si pemanggil melanggar persyaratan tersebut,
Akhirnya, seluruh keluarganya, bahkan dirinya sendiri yang harus menjadi korban dari pesugihan tersebut. Oke, tujuan setan di sini sebenarnya adalah perbudakan manusia. Mereka menganggap kalau mereka juga layak untuk disembah sama seperti Tuhan. Untuk misi dan tujuan setan ini sudah dibahas di video saya yang ini. Saya akan menaruh linknya di kolom deskripsi. Jika kalian ingin menonton, silahkan klik link itu nanti. Berbicara soal santet ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan ilmu sihir. Dan santet atau yang sering kita sebut sebagai guna-guna ini memang sulit untuk bisa dibuktikan kebenarannya dan sangat sulit dijelaskan secara logika, apalagi di zaman modern sekarang. Bahkan beberapa waktu lalu sempat viral soal pesulap merah yang dengan gamblang menyuarakan ketidakpercayaannya tentang santet ini. Di sini saya bukan mau mengomentari tentang pesulap merah ya. Soal percaya dan tidak percaya itu sudah menjadi hak dari pesulap merah. Tapi di sini saya hanya ingin sedikit memperjelas saja. Jika kita memahami seperti apa dan untuk apa iblis itu bekerja, menurut saya santet ini sangat mungkin ada. Seperti yang saya katakan di awal video, kalau manusia dari dulu sudah terbiasa meminta bantuan dari kuasa gelap. Kita harus paham terlebih dahulu kalau setan juga mampu memberikan karunia kepada pengikutnya. Karena setan ini memiliki otoritas untuk memberikan kekuatan tersebut kepada siapa saja yang menjadi pengikutnya. Akan tetapi, kebanyakan orang yang menerima kekuatan tersebut langsung menganggap kalau kekuatan itu sebagai sebuah karunia ilahi tanpa mau mencari tahu asal-usulnya. Dan ternyata itu terjadi karena iblis benar-benar membodohi manusia, sehingga ia mampu menipu mereka yang menerima kekuatan tersebut. Ditambah yang menerima kekuatan tersebut menerima begitu saja dan tidak mau mencari tahu dulu dari mana asal kekuatan tersebut. Sehingga semakin manusia terbiasa dengan kekuatan tersebut, semakin sulit untuk membedakan mana kemampuan yang berasal dari Tuhan dan mana kemampuan yang berasal dari setan. Di sini saya akan kasih beberapa pertanyaan supaya bisa sedikit membantu untuk membedakan dari mana asal muasal kekuatan tersebut. Oke, kita mulai. Apa sumber dari karunia-karunia khusus tersebut? Apakah karunia itu dari Tuhan? Apakah asal mereka dari setan? Atau apakah itu hanya karunia metafisik saja? Untuk dapat menjawab dan membedakan kebenarannya, kita harus berpaling kepada mereka yang sudah berpengalaman dalam menghadapi dan melawan kuasa gelap ini. Salah satu contohnya adalah Santo Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16-18. Ketika Santo Paulus berada di Tiatira, dia selalu diikuti oleh seorang budak wanita yang memiliki karunia kewaskitaan, dan dengan karunia tersebut ia mampu menghasilkan banyak uang untuk tuannya. Ini adalah kemampuan yang berasal dari setan. Namun kemampuan tersebut segera menghilang saat setelah Santo Paulus mengusir roh jahat yang ada dalam wanita tersebut. Ini dia ayatnya, silahkan di pause terlebih dahulu kalau mau membacanya. Sudah? Oke. Jadi inti dari percakapan kita ini adalah iblis berusaha menggelapkan akal dan pikiran kita dengan kemampuan yang ia berikan. Alih-alih kemampuan tersebut adalah sebuah anugerah, tapi ternyata itu semua hanyalah permainan setan untuk menipu manusia. Sehingga karena kemampuan yang diberikan oleh iblis tersebut membuat manusia secara tidak langsung lebih memilih melayani ciptaan daripada penciptanya. Di sini saya menekankan bagi siapa saja untuk selalu berwaspada dan wajib mencari tahu terlebih dahulu dari mana kemampuan-kemampuan tersebut berasal. Kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan roh-roh atau biasa yang kita kenal dengan indigo juga bisa termasuk dari pengaruh setan ya. Karena iblis dengan otoritas yang ia miliki, ia mampu memberikan karunia-karunia khusus tersebut kepada manusia. Karena ini adalah salah satu cara iblis untuk menjerumuskan manusia. Yang artinya, jika iblis mampu memberikan kekuatan-kekuatan khusus kepada manusia, berarti kemungkinan besar santet itu benar-benar ada. Kita harus percaya dan tetap waspada kalau setan juga bekerja di dunia ini untuk menghancurkan manusia. Dan caranya bisa dengan apa saja, tujuannya agar manusia jauh dari Tuhan. Maksud saya, kalau kita mempercayai kuasa Tuhan itu sungguh nyata untuk keselamatan manusia, kita juga harus percaya bahwa ada kuasa gelap yang mencoba menghancurkan kita, yaitu kuasa iblis. Tapi antara iblis yang mencoba menghancurkan manusia dan Tuhan yang mencoba menyelamatkan manusia,
kita harus jauh lebih percaya terhadap keselamatan yang datang dari Tuhan. Artinya, jangan menaruh ketakutan terhadap iblis, tapi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Sebagai referensi, di sini saya sangat percaya kalau Paus Leo ke-13 menerima sebuah peringatan kenabian mengenai serangan setan di zaman kita ini, tentang bagaimana iblis menentang Allah dan juru selamat manusia. Ya, tentu saja dengan mengklaim dirinya sebagai pemujaan karena Tuhan, dan dengan meniru institusi kekristenan. Karena itu, iblis menggunakan penyembahan berhala seks yang mereduksi tubuh manusia menjadi alat dosa, yang melawan penjelmaan sabda yang menebus manusia dengan menjadi manusia. Setan membangun gerejanya sendiri, membangun kultusnya yang dimana pengikutnya sering melakukan perjanjian darah, melakukan pemujaan, pengikut janjinya untuk meniru penyembahan kepada Tuhan. Sama seperti Kristus memberikan kepada para rasulnya dan para pengikutnya kekuatan khusus untuk kebaikan tubuh dan jiwa. Demikian pula juga setan memberikan kekuatan khusus kepada pengikutnya untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Di sini, setan itu menganggap kalau dirinya juga bisa menjadi seperti Tuhan. Padahal di saat yang sama, ia juga sadar kalau semua upayanya itu sia-sia. Sederhananya, ya mungkin saja si setan ini gengsi, mengakui kesalahan dan kekalahannya. Mungkin saja begitu ya. Sebagai tambahan, kita juga harus sadar kalau manusia saat ini sedang berada di tengah-tengah pertempuran rohani dan ikut terlibat dalam pertempuran tersebut. Bahkan, jika pertempuran melawan setan ini menyangkut semua orang di sepanjang masa, maka tidak ada keraguan kalau kekuatan setan terasa jauh lebih tajam dalam periode sejarah ketika keberdosaan komunitas lebih nyata. Misalnya, saat kita melihat dekadensi kekaisaran Romawi di masa lalu, kita juga akan dapat melihat disintegrasi moral periode itu dalam sejarah. Dan sekarang, kita berada dalam titik dekadensi yang sama. Sebagian karena penyalahgunaan media massa dan media sosial yang sebenarnya tidak jahat, dan sebagian lagi karena konsumerisme dan materialisme barat yang telah meracuni otak kita. Dan apakah santet bisa mencelakai manusia? Berbicara mengenai apakah santet bisa mencelakai manusia atau tidak, itu tergantung dari kehidupan rohani kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membangun relasi yang baik kepada Tuhan dengan tidak melanggar apa yang menjadi larangannya, maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu mencelakai kita. Tapi jika yang kita lakukan adalah sebaliknya, maka yang terjadi adalah setan akan masuk terlibat dalam hidup kita karena kita sudah membuka pintu masuk untuk setan ini. Yang artinya secara langsung atau tidak langsung, dengan sukarela kita membiarkan setan masuk terlibat dalam hidup kita. Dan salah satu contoh dari pintu masuk setan ini adalah okultisme, mempercayai dalam tanda kutip hidup menurut ketakutan atau aturan, tahayul, pamali, dan astrologi atau zodiak itu termasuk juga dengan okultisme. Dan soal pintu masuk setan sudah dibahas juga di video saya yang ini, jadi saya tidak akan membahasnya lagi di sini. Saya akan simpan linknya di deskripsi kalau kalian ingin menontonnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Jika ada yang ingin dikoreksi, silahkan tinggalkan itu di kolom komentar. Akhir kata, saya Bang Ber pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.